Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal, dalam platform digital bisnis dengan tema kiat-kiat meraih sukses di era krisis ekonomi. Platform ini nanti akan berlangsung kira-kira 11-12 episode. Dan kali ini adalah episode pengantar yang saya beri subjudul "Tolonglah diri sendiri keluar dari krisis". Teman-teman sekalian, ketika sebuah kapal karam dan perlahan-lahan mulai tenggelam, kemudian kelihatan nahkoda tidak bisa menguasai keadaan, maka sebagai penumpang janganlah Anda terlalu berharap pada nahkoda atau awak kapal. Tapi segera lakukan langkah-langkah berani dan kreatif untuk menyelamatkan diri. Teman sekalian, dalam krisis dan wabah COVID-19 ini kita lihat kebijakan yang ambigu antara penyelamatan jiwa dengan penanganan krisis ekonomi. Ini menunjukkan bahwa nakoda kita sebenarnya gamang untuk mengatasi masalah itu. IMF sendiri mengatakan bahwa krisis 2020 ini lebih berat dibandingkan krisis 1930 atau yang disebut sebagai Great Depression. Jadi seharusnya pemerintah mengambil kebijakan yang cepat dan keras untuk menangani wabah ini. Sekali lagi, mengambil kebijakan cepat dan keras. Quick and hard strategy, agar wabah COVID-19 ini segera bisa diatasi. Kenapa harus demikian? Pertama, karena kecepatan penanganan wabah sangat menentukan tingkat keparahan krisis. Jadi ibarat ada orang terkena stroke, maka semakin cepat ditangani akan semakin ringan tingkat kerusakannya, dan semakin lama, semakin ditunda-tunda, maka keparahan kematian sel karena stroke itu akan semakin parah. Ini alasan pertamanya. Alasan yang kedua, dengan tidak ada kepastian, jadi tidak diketahui atau tidak bisa diprediksi atau tidak bisa dibuat skenario kapan wabah ini bisa diatasi, maka tidak bisa dihitung seberapa besar dampak ekonomisnya. Berarti juga kita tidak bisa menghitung biaya kapan recovery dan berapa lamanya recovery dan berapa biayanya. Ini alasan yang kedua. Para pengusaha, dari sisi usaha juga pengusaha akan sulit. Gimana dia mau membuat rescheduling hutang misalnya dengan para kreditornya, harus berapa lama. Kemudian juga bagaimana dia rescheduling menghitung hutang sewa kantornya, mesin, peralatan dan sebagainya. Bagaimana dia membuat penundaan angsuran, membuat konversi produksi untuk kebutuhan masa wabah ini dan seterusnya. Jadi semuanya rentetannya tidak ada kepastian dan tidak bisa dihitung manajemen risikonya. Oleh karena itu teman sekalian, maka saya mengajak para teman-teman, pada Anda semuanya, maka seperti dalam subjudul ini, kita tidak bisa menunggu lagi. Tidak bisa menunggu lagi dan segera ambil keputusan selamatkan diri kita sendiri dari krisis ini. Sebelum kapal ini nanti benar-benar karam, dan kalau kita tidak segera menjauh dari kapal ini, kita akan tersedot ke dalamnya. Jadi tidak ada kata menunggu, dan kita mulai hari ini juga.
saya ajukan, rekomendasikan kepada teman-teman, betapa Anda yang selama ini menjadi manpower di perusahaan, yang perusahaan sekarang kolaps, kemudian para eksekutif, kemudian juga para owner UKM, atau juga para konsultan, atau Anda para aktivis perguruan tinggi dan sebagainya, maka saya sarankan pada Anda, mari kita selamatkan diri kita dan sama-sama kita, maka bergabunglah dengan kegiatan-kegiatan sosial, dengan organisasi sosial, atau mungkin ormas, atau mungkin NGO, atau apa saja yang kegiatan itu berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Gunakanlah kompetensi Anda, gunakanlah skill-skill Anda, kapabilitas Anda untuk sumbangan pada mereka dalam satu kerjasama sociopreneurship. Teman sekalian, krisis 98, waktu itu kita masih bisa mengharapkan UKM, karena UKM tidak begitu terkena imbas, ya, dan dia justru bisa menjadi dewa penolong. Sedangkan pada krisis 2020 ini, UKM juga terkena imbas dan bahkan dia lebih dulu runtuh dulu. Jadi mau kemana lagi kita akan mencari pintu keluar? Maka satu jalan adalah, dari pemikiran saya adalah, kita gunakan ormas yang sekarang ini juga sudah memulai pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan masyarakat yang begitu hebat. Maka kita perkuat mereka. Syukur kalau Anda memang sudah tergabung dalam ormas itu. Tapi kalau belum, Anda bisa jalin kerjasama. Jadi coba mari kita bersama dengan ormas, dengan OSOS, cara duduk bersama, cari cara strategis untuk keluar dari krisis. Kemudian coba kita galang kekuatan ekonomi di situ, kita manage pasokan kebutuhan pokok, distribusi, hingga pasar. Teman sekalian, dari misalnya kita lihat Muhammadiyah sudah punya pemberdayaan ekonomi yang luar biasa, dia sudah banyak kampusnya, sudah branded, rumah sakit, dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang lebih banyak Muhammadiyah basisnya di perkotaan. Sedang NU lebih banyak basisnya di pedesaan. Kenapa kita tidak coba bikin sebuah linkage? Ini adalah challenge untuk ada. Para ahli mengatakan bahwa sebenarnya ada berkah. Ya, para ahli ekonomi mengatakan ada berkah dari sisi ekonomi, sisi krisis ekonomi yang kemudian diikuti dengan wabah COVID-19 ini, adalah dengan karena masing-masing negara mereka banyak melockdown, tidak ada logistik antar negara, maka ini nanti dalam satu jangka waktu tertentu yang cukup panjang, ini masing-masing negara akan memenuhi kebutuhannya sendiri. Berarti sebenarnya di situ ada peluang substitusi impor. Jadi mungkin bisa kita kelola ini. Jadi kita bangun swadesi ala India dulu, ya. Jadi kita kelola sendiri pengadaan bahan baku, kita olah, kemudian kita distribusikan. Dan seandainya kita memang terpaksa harus bekerja sama dengan konglomerat, kita mempunyai klaim untuk distribusinya kita pegang untuk yang pasar milik kita sendiri. Jadi ini adalah challenge yang saya tawarkan. Jika Anda tertarik, maka langkah-langkah yang saya rekomendasikan adalah, jadi nanti awal kita identifikasi produk-produk apa saja yang bisa kita ambil peluang substitusi impor. Yang pertama. Kemudian kita scalable, ya, kita data, kita identifikasi sehingga kita buat scale up, kita scale up. Kemudian kita cari model bisnis yang kita sukai bersama di situ, yang kita sepakati bersama.
kemudian kita branding. Nah ini, jadi ini adalah beberapa pemikiran saya. Maka ini nanti dalam episode setelah pengantar ini sampai episode ke-11-12 kita akan bicara tentang bagaimana membangun branding itu. Jadi branding ada sendiri, personal branding, kemudian juga nanti membangun social branding. Jadi yang selama ini bagi Anda yang sudah terbiasa membangun brand perusahaan di korporasi, sekarang mari kita buat tantangan membangun brand organisasi sosial, organisasi massa yang mereka sebenarnya sudah mempunyai kegiatan ekonomi. Ini tantangan saya untuk Anda. Nanti kita lanjutkan pada episode yang berikutnya. Sampai ketemu lagi pada episode yang kedua.